Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gambaran daripada dunia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui satu tempat dan menemukan bangkai kambing di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah pendapat kalian mengenai bangkai kambing ini? Apakah bagi pemiliknya bangkai ini tidak bernilai sama sekali?" Mereka menjawab, "Sudah tentu tidak ada nilainya sedikit pun pada bangkai kambing ini. Karena itulah bangkai kambing ini dibuang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing ini di sisi pemiliknya. Sekiranya dunia bernilai di sisi Allah walau sebelah sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum walau hanya seteguk air dari dunia ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa cinta kepada dunia merupakan puncak dari segala dosa. Sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika beliau duduk bersama majlis di tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta air untuk minum. Beliau kemudian diberi air bercampur madu. Ketika hendak minum, tiba-tiba beliau menangis. Begitu berat tangisannya sehingga orang-orang di tempat itu pun ikut menangis. Setelah itu beliau mencoba minum sekali lagi, tetapi kemudian menangis lagi. Akhirnya beliau menyapu matanya lalu berkata, "Dahulu ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan isyarat kedua belah tangannya menghalau sesuatu, tetapi saya tidak melihat apa-apa. Maka saya menanyakan apa yang dihalau olehnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dunia telah datang kepadaku, aku halau dia. Kemudian sekali lagi ia datang kepadaku, lalu berkata bahwa aku selamat daripadanya. Tetapi dia tidak menyesal, sebab pengikut-pengikut setelah ini tidak akan dapat menyelamatkan diri darinya dari dunia." Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sangat heran melihat keadaan orang yang beriman. Dia mengetahui bahwa akhirat adalah kekal abadi, namun dia berusaha untuk dunia yang merupakan tempat penipuan." Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat buang sampah. Di sana terdapat beberapa potong tulang, kotoran, dan kain-kain yang koyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak lalu berkata, "Lihatlah, inilah hakikat dunia dengan segala kecantikan dan kehebatannya." Dalam riwayat yang lain, hadis ini lebih panjang lagi, tetapi Allama Iraqi rahmatullah alaih dan para muhaddis lainnya berkata bahwa mereka belum menemukan sumber hadis ini. Imam Ghazali rahmatullah alaih lah yang telah menukilkan hadis ini. Pengarang kitab Quote telah mengutipnya secara mursal dari Hasan Basri rahmatullah alaih. Hadis ini adalah sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Maukah aku perlihatkan kepadamu hakikat dunia?" Beliau menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersama beliau pergi ke suatu tempat pembuangan sampah di luar kota Madinah. Di tempat itu berserak
benda-benda termasuk tengkorak manusia, kotoran, kain-kain koyak, tulang belulang dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah, ini adalah tengkorak manusia. Dahulu otak ini di dalamnya bercita-cita dan tamak untuk dunia, sebagaimana kamu hidup sekarang. Dahulu pun dia menaruh harapan seperti kamu sekarang. Hari ini dia terguling di sini tanpa kulit. Sebentar lagi dia akan menjadi tanah. Kotoran ini berasal dari berbagai macam jenis makanan yang telah diusahakan dengan susah payah lalu dimakan. Kini ia terletak di sini dalam keadaan menjijikkan, sehingga orang yang melihatnya saja akan menjauh. Kain-kain yang koyak ini dahulu adalah pakaian yang amat indah dan mahal. Dipakai orang lalu merasa bangga dengannya. Hari ini angin menerbangkannya ke sana kemari. Tulang-tulang ini dahulu adalah hewan-hewan yang manusia pernah menungganginya dengan perasaan bangga dan berjalan-jalan di muka bumi. Jadi siapakah yang tidak mau menangis dengan keadaan mereka ini? Menangislah sambil melihatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa mereka kemudian menangis terseduh-seduh. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini kelihatan zahirnya adalah manis dan hijau, segar, dan Allah SWT telah menjadikan kamu pengganti nenek moyang kamu di dunia ini supaya dia melihat amalan-amalan apakah yang kamu lakukan di sini. Ketika Bani Israel telah diberi kemenangan dunia, maka mereka pernah terlibat dalam kecantikan dunia, wanita-wanitanya dan barang-barangnya. Isa alaihissalam berkata, janganlah menjadikan dunia sebagai pemimpinmu, nanti dia akan menguasaimu dan memperhambakanmu, dan selamatkanlah khazanah hartamu dengan mengantarkannya kepada Zat yang Maha Suci di tempat yang tidak dikhawatirkan lagi kerusakannya. Khazanah dunia senantiasa dalam bahaya, sedangkan khazanah di sisi Allah SWT selamat dari segala mara bahaya. Nabi Isa alaihissalam berkata, salah satu dari pengaruh dunia yang buruk adalah kelakuan durhaka kepada Allah yang dilakukan di dunia. Salah satu tanda-tanda kejahatan dunia ialah akhirat tidak dapat diperoleh tanpa meninggalkannya. Pahamilah dengan baik bahwa cinta kepada dunia adalah puncak segala dosa. Mengikuti hawa nafsu dalam tempo yang singkat itu menyebabkan penyesalan dan azab yang sangat panjang. Beliau juga berkata, dunia bagi sebagian orang merupakan tolib yang mencari, dan bagi sebagian orang lagi adalah matlub yang dicari. Siapa yang mencari akhirat, maka dunia mencarinya dan menyampaikan rezeki kepadanya. Dan siapa yang mencari dunia, maka akhirat sendiri tidak mencari dia sehingga ajal menemui dia dan menekan bahunya. Itulah saudara-saudaraku sedikit daripada hadis-hadis dari Rasulullah SAW mengenai dunia. Demikianlah beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang telah kita bacakan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.